Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin bulanan Ahad kedua di Masjid Gelora Indah ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati beserta segenap pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kajian tentang kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahli Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang pada kali ini kami beri judul dengan generasi terbaik kok dihujat. Generasi terbaik kok dihujat. Imam Ahmad berkata dalam kitabnya Ushulus Sunnah, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq. Dan orang yang terbaik di antara umat ini setelah nabinya, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Imam Ahmad berkata, manusia yang terbaik di antara umat ini. Kenapa dikatakan umat ini? Kenapa? Karena di umat-umat sebelumnya ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar. Siapa? Siapa? Para nabi. Para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad berkata di sini, dan manusia yang paling mulia di antara umat ini setelah nabinya yaitu siapa? Abu Bakar. Thumma Umar bin Al-Khattab. Kemudian siapa? Umar. Thumma Utsman bin Affan. Kemudian siapa? Utsman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ula'i ats-tsalatsati kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengedepankan tiga orang ini. Siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman. Kita kedepankan tiga orang ini karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengedepankan tiga orang ini. Lebih tahu mana tentang mereka dibandingkan kita? Apakah kita atau para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi, karena mereka apa? Menyaksikan langsung, bahkan berinteraksi dengan mereka. Kalau kita kan cuma apa? Cuma apa kita? Cuma dengar-dengar aja. Cuma dengar-dengar dari asar atau dari hadis atau dari kitab. Adapun para sahabat, mereka menyaksikan secara langsung dan mereka mengedepankan tiga orang ini. Makanya kita pun ikut apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Lam yakhtalifu fi dzalika. Para sahabat tidak berbeda pendapat di antara mereka bahwasanya tiga orang ini adalah manusia yang paling utama. Setelah itu siapa? Thumma ba'da dzalika haula'i ats-tsalatsati ashabus syura al-khamsah. Setelah tiga orang tersebut,
kata Imam Ahmad, urutannya adalah 5 orang, sisanya dari kalangan Ahlus Syura. Siapa Ahlus Syura? Ahlus Syura adalah 6 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh siapa? Oleh siapa? Oleh sahabat yang lain itu siapa? Sahabat yang lain itu banyak. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Manakala Umar bin Khattab dalam keadaan sakarat setelah ditusuk, ditikam oleh musuh Islam, beliau tidak menunjuk sebagaimana Abu Bakar menunjuk siapa penggantinya. Tapi Umar ibn al-Khattab memilih berapa orang? 6 orang. Siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu apa? Ali ibn Abi Thalib. Berapa ini? 2. Kemudian Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Kata Imam Ahmad, semua 6 orang ini pantas untuk menjadi khalifah. Walaupun kemudian akhirnya yang dipilih siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa kulluhum imamun, dan seluruhnya adalah imam. Wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Landasan kami dalam permasalahan inilah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Kami berpendapat dalam keadaan Rasul SAW masih hidup dan para sahabatnya masih banyak, urutan para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut. Saat itu kami berpendapat saat Rasul SAW masih hidup. Ini tujuannya apa? Tujuannya ingin menjelaskan bahwasanya Rasul SAW mendengar bahwa di antara para sahabat mereka memilih yang paling utama satu Abu Bakar, yang kedua siapa? Umar, yang ketiga Utsman. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Berarti itu apa? Pembenaran dari siapa? Dari Nabi SAW. Nabi SAW mengamini apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Thumma naskut, kemudian kami diam. Thumma min ba'di ashabis syura, setelah ashabus syura, yaitu 6 orang ahli syura, baru kemudian ahlu badrin minal muhajirin. Ahli Badar itu maksudnya adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Para sahabat yang ikut perang Badar. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Thumma ahlu badrin minal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ahli Badar dari kalangan golongan Ansar. Ala qadril hijrati was-sabiqati awwalan fa awwala, sesuai dengan kapan mereka hijrah dan masuk ke dalam Islam, yang paling awal kemudian yang paling awal. Sudah? Ini kita baca dulu, nanti baru kita apa? Baru kita jelaskan. Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang paling afdal setelah yang kami sebutkan tadi, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Ahlus Syura, kemudian mereka yang menyaksikan dan mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sesudah mereka adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim, generasi yang ada di antara mereka para sahabat. Maksudnya adalah sahabat yang lainnya selain yang disebutkan tadi.
Siapakah sahabat Nabi SAW? Kata Imam Ahmad, kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu. Sahabat Nabi SAW adalah setiap orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, walaupun itu 1 tahun atau 1 bulan atau 1 hari atau 1 jam atau cuma melihat Nabi SAW. Walaupun tidak apa? Tidak ngobrol. Nah, hadir di sini kan tidak semuanya pernah ngobrol kan? Ya cuma ngelihat saja. Berarti antum ini sahabat anak gitu lah. Walaupun cuma apa? Cuma ngelihat. Cuman ini bukan anak. Ini siapa? Nabi SAW. Jadi kata Imam Ahmad, tidak mesti harus tahun bisa dinamakan sebagai sahabat. Walaupun cuma 1 bulan. Walaupun cuma 1 jam bahkan. Atau bahkan cuma apa? Ngelihat Nabi SAW. Fahuwa min ashabihi, maka dia termasuk sahabat Nabi SAW. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu. Namun tingkatan kesahabatannya itu juga sesuai dengan kadar lamanya mereka. Walaupun semuanya dianggap sahabat, tapi kan tidak sama. Antara yang hadir dan mengikuti pengajian sampai selesai tidak ngantuk, sama yang datangnya terlambat di belakang ngantuk pula. Sama enggak? Sama. Enggak sama. Sama-sama sahabat, cuman enggak sama. Ya. Bukan berarti anak mengatakan para sahabat ngantuk, enggak ya. Ini cuma apa? Analogi buat antum. Walaupun semuanya dianggap sahabat, baik yang ketemu setahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, atau yang cuma ngelihat saja, atau bahkan yang tidak bisa melihat. Karena apa? Karena buta. Ketemu tapi tidak bisa ngelihat karena buta. Itu pun dianggap sebagai sahabat. Kemudian kata Imam Ahmad, wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Dan itu tergantung dengan kesegeraan dia dalam masuk Islam dan juga mendengar hadis Nabi SAW serta melihat beliau. Fa'adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarawhu. Orang yang paling minim berteman dengan Nabi SAW ini dianggap lebih afdal daripada generasi yang belum melihat Nabi SAW. Siapa? Generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Walau laqullaha bijami'il a'mal. Walaupun generasi tabi'in itu menjumpai Allah dengan mengamalkan seluruh amalan, tetap mereka tidak bisa mengejar siapa? Sahabat Nabi SAW. Apalagi saya dan antum. Sedangkan generasi tabi'in saja, kalau mereka melakukan semua amalan, mereka tidak bisa ngejar siapa? Para sahabat Nabi SAW. Apalagi kita yang bukan generasi tabi'in, dan entah berapa persen amalan yang sudah kita lakukan. Ini. Kemudian kata Imam Ahmad, wa kana haula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi min at-tabi'ina walau 'amilu kulla a'malil khair. Kata beliau, dan orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat beliau, mendengar beliau, dan orang-orang yang melihatnya dengan mata kepalanya dan beriman walaupun cuma 1 jam, dia lebih afdal karena kesahabatannya tersebut dibandingkan para tabi'in walaupun mereka mengamalkan seluruh amal kebajikan. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di dalam nuskhah yang lainnya, dalam kitab yang sama ada tambahan, wa man taqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendiskreditkan salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam au abghadahu, atau membencinya, bihadatsin kana minhu, karena sesuatu yang dilakukan oleh sebagian sahabat,
au dzakara masawi'ahu, atau menyebutkan kekurangan sahabat, kana mubtadi'an, maka dia dianggap sebagai ahlul bid'ah, hatta yataraham alaihim jami'an, sampai dia mau mendoakan kasih sayang untuk para sahabat semuanya, wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan hatinya bersih, tidak membenci para sahabat. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad. Sekarang kita menjelaskan isi dari kandungan Imam Ahmad. Pembahasan ini akan dimulai dengan definisi sahabat. Definisi sahabat. Siapakah sahabat Nabi SAW? Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad? Siapa? Nah, siapakah sahabat Nabi SAW? Bagus. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Hajar, man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, dalam keadaan dia beriman. Jadi syaratnya enggak cuma ketemu. Abu Jahal juga ketemu. Tapi Abu Jahal bukan sahabat. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak beriman. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim. Berarti yang murtad tidak dianggap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang murtad? Ada. Ada, ya. Setelah Nabi SAW meninggal ada yang murtad. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian dari definisi ini berarti bisa disimpulkan siapapun yang ketemu dengan Nabi SAW, melihat beliau walaupun cuma sebentar, maka dia dianggap sebagai sahabat Nabi SAW. Berarti jumlah mereka banyak enggak? Berapa? Hah? Pernah ada yang survei? Survei sahabat. Ada? Ada enggak? Ada ulama kita, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kata beliau, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah an mi'ati alfin wa arba'ata asyara alfan minas sahabati mimman rawa anhu wa sami'a minhu. Nabi SAW wafat dalam keadaan meninggalkan 114.000 sahabatnya yang meriwayatkan dari beliau dan mendengarkan hadis beliau. Berapa? 114.000. 114.000. Banyak enggak? Banyak. 114.000. Apa keutamaan para sahabat? Keutamaan para sahabat disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan siapa? Muhajirin dan kalangan Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Keutamaannya Allah ridho sama mereka dan mereka juga ridho sama siapa? Sama Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah melanjutkan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Al-Quran, surat apa tadi? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 100.
keutamaan para sahabat Nabi SAW bukannya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan disebutkan di dalam kitab sebelum Al-Quran. Apa? Apa sebelum Al-Quran? Taurat dan Injil. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang beserta beliau, siapa? Para sahabat Nabi SAW. Sifatnya apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau sekarang ada orang Islam ya, tidak tegas sama orang kufar, kemudian mendiskreditkan orang Islam, ini bukan sifatnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian disebutkan, tarahum rukka'an sujjadan. Engkau mendapatkan mereka selalu rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan para sahabat Nabi SAW itu baik luar dalam. Luarnya mereka rukuk dan sujud, dalamnya mereka ikhlas. Karena kenyataannya banyak orang-orang yang luarnya baik tapi dalamnya jelek. Ya benda? Iya. Banyak orang-orang yang Masya Allah kalau sholat Allahu Akbar kayak khusyuk banget. Ternyata apa? Ternyata ada udang di balik rempeyek. Karena ada bos di samping dia. Jadi cuma penampilannya bagus, tapi hatinya apa? Rusak. Dan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memperbaiki diri, jangan cuma memperbaiki penampilan saja. Memperbaiki penampilan itu lebih mudah. Wahai para ikhwan, wahai para akhwat, kita tidak cuma dituntut untuk merubah penampilan secara lahiriah, pakaiannya, tapi juga kita dituntut untuk memperbaiki batin kita. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW yang mereka secara lahiriah bagus, hati mereka juga apa? Bagus. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di dalam wajahnya terlihat bekas orang yang sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat Nabi yang disebutkan di dalam apa? Taurat. Terus perumpamaannya dalam Injil kayak apa? Kata Allah, wa mathaluhum fil Injil. Perumpamaan para sahabat Nabi SAW di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Perumpamaannya di dalam Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Ya, kalau kita nanam sesuatu apa langsung besar? Tidak. Pertama apa? Keluar tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi tanaman yang kuat dan besar serta tegak lurus di atas pokoknya. Proses pertama apa? Tunas. Kemudian tunas itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi sehingga kokoh dan kuat. Yu'jibu zurra. Orang yang menanam itu senang melihatnya. Antum kalau nanam sesuatu, tanamannya apa? Berhasil kan senang. Apa tujuannya? Liyaghidha bihimul kuffar. Karena Allah ingin menjadikan hatinya orang-orang yang kafir itu jengkel. Melihat para sahabat Nabi SAW dengan serba kekurangannya mereka. Tapi mereka rela untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi Nabi SAW. Makanya orang-orang kafir ketika ditanya tentang para sahabat Nabi SAW, mereka menjawab, orang-orang musyrikin, demi Allah kami tidak pernah melihat ada sekelompok orang yang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Di antara bukti nyatanya adalah ketika perang Uhud, di mana para sahabat Nabi SAW, manakala Rasul SAW terjerumus
terperangkap, terperosok ke dalam sebuah lubang perangkap, maka saat itu para sahabat Nabi SAW langsung menjadikan punggung mereka sebagai pagar hidup untuk melindungi nyawa Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang disebutkan sampai punggungnya itu diceritakan oleh para ahli sejarah seperti landak. Saking apanya? Saking banyaknya panah, tombak, kemudian pedang yang menancap, dan dia tidak merintih, tidak mengeluh, tidak menangis, tidak meneteskan air matanya sedikit pun demi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokoh mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Al-Qur'an surat apa tadi? Al-Fath ayat berapa? 29. Masih banyak ayat yang lainnya karena waktunya terbatas dan pembahasannya panjang, kita cukupkan 2 ayat tersebut. Adapun keutamaannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, hadis yang bercerita tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya adalah mutawatir. Mutawatir itu di atas apa? Di atas sahih. Bukan hanya sahih, tapi apa? Mutawatir. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, khairukum qarni. Orang yang paling baik di antara kalian adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Orang yang paling baik di antara kalian adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Para sahabat, kemudian siapa? Tabi'in, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi mereka direkomendasikan oleh Nabi paling baik. Paling baik apanya? Paling baik apanya? Nah, apanya yang paling baik? Ini pernah kita bahas dulu. Masih ingat enggak? Apanya yang paling baik? Pemahamannya. Terus? Apanya? Akhlaknya. Terus? Takwanya. Takwa tempatnya di mana? Hati. Berarti apanya? Hatinya. Jadi bukan paling baik, paling mewah bajunya. Tidak. Karena ada di antara mereka, yaitu Mus'ab bin Umair, ketika meninggal dunia, untuk mencari kain kafannya aja tidak ada. Karena apa? Karena kalau misalnya ditarik ke atas, untuk menutupi kepalanya, kakinya, kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya Mus'ab bin Umair dikafani dengan bajunya, atasnya ditutup dengan kafan, kakinya ditutup dengan rumput. Pakaian para sahabat Nabi SAW. Jadi baik mewahnya itu bukan dinilai dari apa? Pakaian mereka, penampilan mereka, bukan. Tapi yang dinilai adalah hati mereka. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jal nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah menelaah isi hati para hambanya satu persatu. Ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati yang paling bersih adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu birisalatihi. Manakala Allah melihat ternyata hati yang paling suci adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menjadikan Nabi kita sebagai kekasih Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memutus Nabi kita sebagai rasulnya. Setelah selesai diangkat sebagai rasul, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah itu Allah melihat kembali di antara hati para hambanya selain hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah menemukan bahwasanya hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, yang paling suci setelah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Maka kemudian Allah menjadikan para sahabat Nabi SAW sebagai orang-orang yang mendampingi beliau dan berperang untuk melindungi beliau dan melindungi agamanya. Riwayat Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syariah. Jadi kebaikannya di mananya? Di dalam hatinya, ketakwaan mereka, keimanan mereka, dan nanti kita akan bawakan bagaimana keistimewaan mereka dalam hadis-hadis yang lainnya. Ini hadis Nabi SAW. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang keistimewaan sahabat Nabi. Kata beliau, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang adalah penjaga langit. Atau yang mendapatkan amanah oleh Allah untuk menjaga langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas samaa'a ma tu'ad. Seandainya bintang itu hilang, maka langit akan mengalami apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Apa artinya? Apa yang dijanjikan oleh Allah? Kiamat. Wa idzan nujumu kadarat. Kalau bintang sudah berjatuhan, berarti bintang sudah hilang. Langit sudah apa? Kosong dari bintang. Maka saat itu terjadilah apa? Kiamat. Kemudian Nabi berkata, "Wa ana amanatun li ashabi." Dan aku adalah mendapatkan amanah untuk menjaga para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Manakala aku pergi, yaitu dengan apa? Wafat. Maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa? Terjadi fitnah, terjadi perselisihan. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah amanah, mendapatkan amanah untuk menjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Manakala sahabatku hilang, meninggal, maka datanglah apa yang telah dijanjikan atas umatku, yaitu bid'ah yang akan muncul di antara umatku. Hadis riwayat siapa? Muslim. Ini sedikit tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW. Berikutnya adalah bagaimana Ahlus Sunnah memiliki akidah terhadap para sahabat. Ada 6 poin. Nah, ada 6 poin, insyaallah akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, kita harus meyakini adalah. Meyakini apa? Adalah para sahabat Nabi SAW. Siapa yang tahu artinya adalah? Nah, apa ada? Keadilan. Keadilan. Ada yang lain? Apa maksudnya keadilan? Apa adalah? Dalam ilmu hadis, kalau orang dengar hadis dari seseorang, maka dia harus apa? Harus ngecek. Kira-kira orang ini jujur enggak? Kemudian hafalannya kuat enggak? Ya. Supaya bisa diterima apanya? Hadisnya. Inilah yang namanya adalah. Adalah itu adalah melihat kejujurannya, kemudian juga melihat ketaatannya dalam beragama, dan juga melihat apanya? Melihat hafalannya. Ini yang namanya adalah. Kalau orang mau menerima hadis, dia harus verifikasi, teliti orang yang dia mendengar hadis darinya. Makanya diceritakan Syu'bah Ibnul Hajjaj pernah suatu ketika ingin mendengarkan sebuah hadis dari salah seorang yang dia dengar, dia punya hadis. Kemudian dia begitu sampai ke kota tersebut, dia tidak langsung mendengar dari orang itu, tapi dia lihat dulu perilakunya. Suatu ketika dia melihat orang yang akan dia ambil hadisnya itu manggil kudanya kesulitan. Jadi kudanya suruh apa?
suruh mau ditarik itu susah, lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Akhirnya Syu'bah ini, bukan Syu'bah, orang tersebut dia ngambil ember kosong. Ember kosong yang biasanya diisi dengan makanan. Dia ingin mengecoh siapa? Kudanya. Dia panggil kudanya sambil bawa ember, seakan-akan ember itu ada apanya? Ada makanan. Kuda kan tidak bisa ngelihat dari jauh. Nah, dan dia juga tidak tahu ada isinya apa enggak. Ternyata setelah kudanya datang, langsung dipegang apanya? Langsung dipegang talinya. Ternyata kudanya ngelihat tuh ternyata tidak ada isinya. Berarti orang ini bohong sama siapa? Kuda. Ketika Syu'bah melihat orang tersebut bohong sama kuda, tidak jadi dia mendengarkan hadis dari orang itu. Kata Syu'bah, kalau misalnya dia bohong sama kuda, siapa yang jamin dia akan jujur ketika menyampaikan apa? Hadis Nabi SAW. Itu saking apanya? Saking hati-hatinya para ulama kita. Dan itu baru berbicara tentang kejujurannya. Belum kalau berbicara tentang apanya? Tentang ingatannya. Masya Allah, kalau sekarang mungkin tidak ada orang yang ada lah di antara kita. Baru dengerin sebentar, nanti ditanya habis pengajian apa tadi isinya. Apa ya tadi ya? Kayak gini mau diterima sebagai fiqh. Sebagai orang yang bisa diambil hadisnya. Ini adalah syaratnya para ulama hadis kalau mereka ingin ngambil apa? Hadis. Tapi kalau yang menyampaikan para sahabat Nabi SAW, maka mereka langsung menerima 100%. Tanpa harus bertanya apakah dia jujur, hafalannya kuat atau tidak. Itulah arti para sahabat adalah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diambil hadisnya karena mereka terpercaya tanpa harus kita cari kejujuran mereka. Dan ini kata Imam Ibnu Salah berdasarkan nas dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan dalam hadis dari siapa yang dari sahabat Nabi SAW dan sanad kepada sahabat Nabi SAW itu sahih, maka langsung diterima entah kita kenal siapa sahabat tersebut atau tidak. Yang penting dia itu siapa? Sahabat Nabi SAW. Selesai. Ini yang pertama. Dan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' kata Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan berarti bahwasannya kita meyakini sahabat Nabi itu apa? Maksum. Apa artinya maksum? Suci dari kesalahan dan dosa. Tidak. Yang maksum itu hanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuman para sahabat itu mungkin melakukan perbuatan dosa. Hanya saja mereka memiliki amalan-amalan yang insya Allah dengan amalan tersebut bisa untuk menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu bedanya antara kita sama sahabat. Jadi jangan dipikir, wah berarti kalau tidak maksum sama dong kayak anak. Anak juga tidak maksum. Iya, kita tidak maksum sama. Cuman kita tidak punya amalan seperti amalannya siapa? Para sahabat Nabi SAW yang bisa dengan amalan tersebut menggugurkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya pernah diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ali Ibnu Abi Thalib pernah diutus oleh Nabi SAW. Wahai Ali, beserta beberapa sahabatnya, pergilah kamu ke sebuah kebun yang bernama Raudhatu Khakh. Kebun namanya Khakh. Nanti kamu di sana akan ketemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut membawa surat membocorkan tentang rencana serangan kita kepada kaum musyrikin. Dan surat itu ditulis oleh seorang sahabat yang bernama Hatib. Namanya siapa? Hatib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan mandat seperti itu beserta beberapa sahabat yang lainnya, di antaranya adalah Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga Abu Marsad al-Ghanawi. Mereka pergi mengejar perempuan tersebut. Jadi Nabi SAW kalau mau melakukan serangan, beliau merahasiakan. Jangan sampai serangan itu apa? Bocor. Karena kalau bocor apa? Kalau bocor gimana? Mereka sudah siap. Jadi Nabi SAW inginnya adalah langsung menyergap manakala mereka tidak siap. Ini ternyata ada di antara sahabat Nabi SAW. Namanya siapa tadi? Hatib. Dia ngirim surat.
Ngirim surat ngasih tahu kepada orang-orang musyrikin di Mekah bahwasanya Nabi SAW akan menyerang mereka. Dikirim lewat siapa? Seorang perempuan. Ketika perempuan itu dalam perjalanan, Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu dari Allah bahwasanya ada salah seorang sahabatmu yang ngirim surat membocorkan rencana kamu akan menyerang kaum musyrikin, dikirim lewat seorang wanita. Maka Nabi SAW mengutus siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabatnya. Ali bin Abi Thalib langsung naik kuda secepatnya sampai persis ketemu di kebun itu seorang wanita. Langsung Ali berkata, hatil kitab. Kasih kepada saya suratnya. Surat apa? Pura-pura tidak tahu. Surat apa? Diperiksa. Tidak ada. Kasih suratnya. Kata Ali dalam hatinya, tidak mungkin Rasulullah bohong, tidak mungkin. Pasti ada. Tidak ada surat. Karena dia udah tahu Ali nyari tidak ketemu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu tidak kasih surat kamu, saya telanjangi kamu. Wah, ketika ngelihat Ali ini sungguh-sungguh, akhirnya dia apa? Akhirnya dia takut juga. Akhirnya dikeluarkanlah surat itu dari tempat yang dia sembunyikan. Kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib segera pulang kemana? Ke kota Madinah. Dipanggil siapa? Dipanggil siapa tadi yang kirim surat? Hatib. Dipanggil Hatib. Begitu para sahabat tahu ada salah seorang yang mengirim surat kepada kaum musyrikin, Umar ibnul Khattab langsung apa? Marah. Dan beliau berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Hatib telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Fada'ni li'adrib unuqahu. Izinkan saya untuk memenggal lehernya. Siapa? Umar ibn Khattab, seorang yang sangat tegas. Nabi SAW saat itu tidak segera menanggapi perkataannya siapa? Umar. Justru Nabi SAW menghadap kepada siapa? Si terdakwa. Siapa? Hatib. Nabi SAW bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa motivasi kamu melakukan ini? Lihatlah bagaimana Nabi SAW sangat apa? Sangat bijak. Nabi ingin tahu walaupun itu jelas-jelas kesalahan, tapi Nabi SAW ingin tahu apa yang mendorong kamu melakukan ini. Hatib berkata, wahai Rasul, setiap orang muhajirin yang ada di kota Madinah ini, mereka itu punya keluarga, punya suku yang ada di kota Mekah yang akan melindungi rumah dan keluarga orang-orang tersebut. Sedangkan aku, wahai Rasul, aku adalah orang yang sebatang kara. Saya tidak punya seorang pun yang bisa melindungi keluargaku dan rumahku. Makanya saya ingin berjasa kepada orang-orang siapa? Musyrikin Quraisy. Ketika saya berjasa sama mereka, mereka nanti balas jasanya akan melindungi siapa? Akan melindungi keluargaku yang masih tertinggal di kota Mekah. Alasannya siapa? Hatib. Masuk akal enggak? Masuk akal. Ya. Kalau yang lainnya mereka enggak peduli. Ya. Sahabat yang lain muhajirin, mereka rata-rata dari kalangan suku yang punya kabilah, yang mereka walaupun berbeda agama masih ada fanatisme kabilahnya, sehingga mau melindungi keluarganya para sahabat Nabi SAW yang sudah berhijrah. Sedangkan Hatib orang yang sebatang kara, dia tidak punya teman, tidak punya kabilah. Akhirnya dia ingin bagaimana caranya mereka mau melindungi keluarganya dengan cara apa tadi? Berbuat jasa kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika Nabi SAW mendengar alasannya, beliau berkata, sadaq. Hatib jujur. Hatib jujur. Wala taqulu lahu illa khairan. Dan jangan di antara kalian yang mengucapkan dan mengomentari perbuatan Hatib kecuali dengan komentar yang baik. Jangan satupun di antara kalian yang mencela siapa? Hatib. Umar ibn Khattab berkata lagi,
innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Wahai Rasul, Hatib telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin, maka izinkanlah saya untuk memenggal lehernya. Umar tetap apa? Tetap bersikukuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaysa min ahli Badrin? Wahai Umar, bukankah Hatib pernah ikut perang Badar? Bukankah Hatib pernah ikut perang Badar? La'allallaha attala ila ahli Badrin. Sesungguhnya Allah pada saat perang Badar, Allah menyaksikan para sahabat yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar, dan Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Lakukan apapun sekehendak kalian, faqad wajabat lakumul jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian surga. Wa qad ghafartu lakum, dan aku telah mengampuni semua kalian wahai ahli Badar. Artinya apa? Hatib punya amalan yang dengan amalan itu bisa menghapuskan kesalahan beliau. Apa amalannya? Berperang Badar. Begitu mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dama'at aina Umar. Umar pun meneteskan air matanya dan beliau berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itulah Umar. Setegas apapun umat, kalau sudah dikatakan Allah dan Rasulnya, langsung apa? Langsung tunduk. Walaupun Umar tegasnya seperti itu, tapi kalau sudah berkata Nabi SAW, Allah berkata demikian, Rasulnya berkata demikian, Al-Quran dan hadis, maka Umar Ibnul Khattab langsung menjadi orang yang paling tunduk. Begitulah seharusnya seorang Muslim. Jadi, walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu maksum, tapi mereka punya amalan yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini akidah yang pertama. Akidah yang kedua. Yang pertama apa tadi? Meyakini adalah. Apa? Adalah. Adalah para sahabat. Yang kedua, meyakini urutan keutamaan mereka sesuai dengan dalil. Meyakini urutan keutamaan mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil. Untuk menentukan keutamaan, ini lebih utama, ini lebih mulia, ini lebih bertakwa, itu kita harus mengetahui isi apa? Isi apa? Takwa tempatnya di mana? Isi hati. Dan tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah. Makanya kalau kita mau menentukan fulan lebih bertakwa dari fulan, kita harus apa? Harus melihat hatinya. Bisa enggak? Tidak bisa. Makanya harus pakai apa? Harus pakai dalil. Makanya harus pakai dalil. Kita tidak menentukan Abu Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Utsman, Utsman lebih utama dari Ali. Tidak menentukan itu karena apa? Karena rasio tidak. Tapi karena apa? Karena dalil. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Wallahu alimum bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati seseorang. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 4. Berdasarkan nas urutan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dilihat di slide. Nomor 1, 2, 3 dan 4. Nomor 1 siapa? Abu Bakar. Nomor 2 Umar. Nomor 3 Utsman. Nomor 4 Ali. Mereka adalah apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nomor 1 sampai berapa? Nomor 1 sampai 4 mereka adalah Khulafa'ur Rasyidin.
Setelah Khulafaur Rasyidin, selanjutnya urutannya diisi oleh Ashabus Syura. Oleh siapa? Ashabus Syura. Masih ingat tadi Ashabus Syura apa? Siapa Ashabus Syura? Orang-orang yang dipilih oleh Umar untuk menjadi kandidat khalifah sesudah Umar. Ada berapa orang tadi? 6 orang. Pertama siapa? Utsman, yang kedua Ali. Ini sudah masuk dalam khulafa. Kemudian berikutnya adalah yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Az-Zubair ibnul Awwam. Yang ketujuh Abdurrahman ibnu Auf. Sampai ketujuh. Yang kedelapan Sa'ad bin Malik. Ada berapa orang? Ada 6 orang. Ini adalah ashab Asyura. Baru kemudian setelah selesai Ashabus Syura adalah sisa dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Sisanya siapa? Sisanya nomor 9 dan 10. Nomor 9 siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. 10 orang ini mereka semuanya dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. 10-nya, semuanya. Apakah berarti yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga cuma 10? Hah? Tidak. Dalilnya apa? Bilal. Apa Bilal? Hah? Di mana? Di dalam hadis apa Bilal dikatakan masuk surga? Apa? Terompahnya. Terompahnya kenapa? Nabi SAW ketemu dengan Bilal, kemudian Nabi berkata, "Sami'tu khashkhashata na'lika fil jannah." Wahai Bilal, ketika saya melihat surga, ternyata saya mendengar suara sandalmu sudah ada di surga, wahai Bilal. Artinya kamu sudah masuk duluan, wahai Bilal. Apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan oleh Bilal? Beliau, kata Bilal, setiap wudu selalu sholat. Berarti ini disyariatkannya sholat sunnah apa? Wudu. Ada yang lain? Siapa lagi? Siapa? Ukasyah. Ketika apa? Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 70.000 orang di antara umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Ukasyah apa? Berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah agar aku termasuk golongan tersebut. Nabi SAW berkata, anta minhum. Iya, kamu termasuk. Masya Allah. Berdiri sahabat yang dia, Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Saya juga, wahai Rasul, doakan supaya saya termasuk golongan tersebut. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Ente tidak masuk gitu? Tidak. Nabi SAW menjaga perasaan orang tersebut. Dan juga Nabi SAW menentukan itu berdasarkan wahyu. Maka beliau berkata, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau sudah kedahuluan sama siapa? Ukasyah. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat lembut kan? Kamu udah kedahuluan sama Ukasyah. Coba tadi kamu berdiri duluan. Cuman duluan siapa? Ukasyah. Ya. Inilah Nabi SAW. Jadi ada yang lainnya selain Ukasyah? Keluarganya Yasir. Keluarganya siapa? Yasir. Siapa itu? Ammar, siapa? Sumayyah, ya. Kemudian Yasir, ya. Dan Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka saat itu Nabi SAW bersabda, Isbiru ala Yasir, bersabarlah wahai keluarganya Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya Allah menjanjikan buat kalian adalah apa? Surga. Berarti ada selain 10 ini yang dijamin masuk surga. Kenapa kok yang ditonjolkan 10? Kenapa? Nah, jawabannya karena Nabi SAW menyebutkan 10 orang ini dalam satu waktu. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan 10 orang ini akan masuk surga dalam satu waktu. Kalau Ukasyah kan beda waktunya.
Kemudian siapa? Yasir, beda waktunya. Kemudian siapa lagi tadi? Bilal, beda waktunya. Tapi yang 10 ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu waktu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sa'id bin Zaid. Nomor berapa di situ? Nomor 10. Pada suatu hari, Sa'id bin Zaid sedang berada di dalam masjid. Ketika berada dalam masjid, ada salah seorang di antara jamaah masjid yang mencela Ali bin Abi Thalib. Mencela siapa? Ali bin Abi Thalib. Begitu mendengar Sa'id bin Zaid, Ali bin Abi Thalib dicela, maka langsung saat itu Sa'id bin Zaid berdiri di hadapan para jamaah. Dan Sa'id bin Zaid berkata, "Asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya bersaksi atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, anni sami'tuhu wa huwa yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratun fil jannah, 10 orang akan masuk surga. 10 orang akan masuk surga. An-nabiyyu fil jannah, Nabi SAW akan di surga. Berikutnya Nabi SAW menyebutkan para sahabat yang lain. Kemudian beliau berkata, Abu Bakar fil jannah. Ini berapa? 1. Kemudian Umar fil jannah. Umar di surga. Utsman di surga. Ali di surga. Talhah di surga. Az-Zubair ibn al-Awwam di surga. Sa'ad bin Malik di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian setelah itu siapa tadi? Sa'id bin Zaid berkata, walau syi'tu lasammaitul ashira. Kalau aku mau niscaya aku akan sebutkan siapa yang ke-10. Kalau aku mau saya akan sebutkan siapa yang nomor 10. Maka para hadirin kan penasaran. Siapa? Siapa yang nomor 10? Sa'id diam. Didesak. Siapa yang ke-10? Huwa Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Siapa? Saya sendiri. Bukan anak. Sa'id bin Zaid. Itulah tawaduknya para sahabat Nabi SAW. Jadi enggak mau disebutkan ketika dia yang menyampaikan hadis. Yang pertama beliau sebutkan diri sendiri. Enggak. Setelah semuanya disebutkan, diam dia. Akhirnya kan semuanya kayak 1, 2. Pada ngitung kan. Loh kurang 1, siapa lagi? Kalau kalian mau saya sebutkan. Kalau enggak ya enggak usah. Mereka tetap menuntut. Akhirnya disebutkanlah. Siapa? Sa'id bin Zaid. Kemudian baru berikutnya setelah 10 ini, setelah 10 tersebut adalah para sahabat yang ikut perang apa? Badar dari kalangan Muhajirin. Kemudian para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Yang ke-13 para sahabat yang berhijrah sebelum perdamaian Hudaybiyah dan ikut berperang. Yang ke-14 para sahabat yang menafkahkan hartanya dan ikut berperang setelah perdamaian Hudaybiyah. Kemudian baru para sahabat yang lainnya. Dan ini adalah keterangan dari para ulama kita. Ini akidah yang kedua. Yang ketiga, di antara akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat adalah wajib hukumnya mencintai mereka. Wajib hukumnya mencintai mereka. Kenapa? Kenapa wajib mencintai mereka? Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Itu saja? Karena jasa mereka yang sangat besar. Apa jasa mereka? Menyampaikan Al-Quran dan sabda Nabi SAW kepada kita. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, hubbuhum sunnah. Mencintai sahabat Nabi SAW adalah bagian dari akidah. Berpahala. Kita mencintai sahabat itu apa? Berpahala. Kemudian beliau berkata, wad-du'a'u lahum qurbah. Mendoakan mereka itu adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ketika kita mencintai sahabat itu hukumnya adalah ibadah dan berpahala. Makanya pernah suatu ketika
Nabi SAW kedatangan seseorang sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Apa kata Nabi SAW? Wa madza a'datta laha? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Ini Nabi SAW. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Karena Nabi SAW ingin mengasih tahu sesuatu yang lebih urgen daripada mengetahui kapan hari kiamat. Karena kalaupun mengetahui belum siap, apa gunanya? Mendingan siap walaupun tidak tahu kapan akan datang. Yang penting dia sudah apa? Sudah siap. Wa madza a'datta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? La syai'. Tidak ada wahai Rasul. Belum selesai. Tidak ada kecuali illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu. Tidak ada yang saya persiapkan kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya sallallahu. Enak dong. Cuma apa? Cuma cinta. Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Apa artinya? Yang dia cintai siapa? Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, engkau akan beserta dengan yang engkau cintai. Berarti akan beserta siapa? Allah dan Rasulnya. Rasulnya di mana? Surga. Bukan hanya di surga. Di surga yang paling tinggi. Masya Allah. Berarti enak ya masuk surga ya? Gampang ya? Gampang. Gampang masuk surga? Cuma apa modalnya? Cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta Rasul kan gampang, tinggal nyanyi cinta Rasul selesai. Wah, ini enak sekali kalau cuma kayak gitu cinta Rasul. Nah, cinta Rasul itu ada apanya? Ada konsekuensinya. Cinta Allah ada konsekuensinya. Kalau sekedar cinta itu namanya cinta. Cinta apa? Cinta palsu atau cinta monyet. Nah, ya, cinta yang hakiki bukan sekedar apa? Cinta. Sudah kayak gitu. Kata Nabi SAW, apa yang engkau persiapkan? Modal saya, wahai Rasul, untuk ketemu hari kiamat, modal saya punya cinta Allah dan cinta Rasul. Lalu Nabi berkata apa? Engkau akan beserta dengan yang engkau cintai. Kata Anas yang meriwayatkan hadis ini, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kata Anas, tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami dibandingkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Perkataan Nabi, engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai, ini adalah perkataan yang paling menggembirakan kami. Kenapa? Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku cinta kepada Nabi. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum, dan saya berharap aku akan beserta orang-orang yang aku cintai. Siapa? Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amalan saya tidak akan pernah sepadan dengan amalan orang-orang yang aku cintai. Itu menunjukkan betapa dalamnya pemahaman para sahabat Nabi SAW. Walaupun aku tidak sampai kayak Abu Bakar dan Umar, apalagi kayak Nabi SAW. Sedangkan Umar sendiri berkata, saya tidak akan mungkin bisa mengejar Abu Bakar. Siapa yang berkata seperti itu? Umar. Gimana ceritanya? Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu amalannya lebih banyak dari Umar. Akhirnya Umar ini juga, kapan anak bisa apa? Mengalahkan Abu Bakar. Ketika Nabi SAW menghasung, memotivasi para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah, maka saat itu Umar datang kepada Nabi SAW, membawa setengah dari hartanya. Setengah hartanya. Kalau dia punya 1 M berarti berapa? 500 juta. Siapa antum infak 500 juta?
5 juta aja tidak punya Ustaz. Ya udah kalau punyanya 5 juta, 2,5 juta. Ya, setengahnya diinfakkan. Kata Umar, sekarang Abu Bakar tidak mungkin bisa nututi, tidak bisa apa? Tidak bisa ngejar anak. Sudah itu saat itu Umar itu sangat apa? Sangat optimis, pede sekali saat itu. Optimis pokoknya Abu Bakar tidak mungkin. Tahu-tahu Abu Bakar datang, pluk-pluk bawa duit lebih banyak dari duitnya siapa? Dari duitnya Umar. Kemudian ditanya, saya infakkan semua harta saya wahai Rasul. Saya infakkan semua harta saya. Umar yang tadi optimis, lihat Abu Bakar, anak pikir udah hebat sekali. Ternyata apa? Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Nabi bertanya, "Wa madza abqaita li ahlik?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Yang aku sisakan buat mereka adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Anas berkata seperti tadi, saya berharap dengan kecintaanku kepada Rasul, kepada Abu Bakar dan kepada Umar, aku akan beserta mereka di surga. Walaupun aku tidak mungkin bisa sampai seperti amalan mereka. Maka kita katakan, sesungguhnya kita mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menjadikan kita beserta para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun amalan kita sangat jauh dari amalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama salaf dahulu, mereka berusaha untuk menghidupkan kecintaan mereka kepada para sahabat. Sampai-sampai diceritakan oleh Imam Malik, kana salaf, para ulama salaf, mereka dahulu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran. Imam Malik menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalakai bahwasannya para ulama salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anaknya supaya mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Quran kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengidolakan, untuk mencintai para sahabat Nabi SAW? Kita mungkin mengatakan, iya, anak sudah berusaha. Tapi mana faktanya? Faktanya kita lebih menyediakan sarana-sarana yang sangat jauh dari apa yang kamu klaim, daripada yang kita klaim. Kita ingin anak-anak kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar, tapi kita tidak pernah belikan buku-buku tentang Abu Bakar dan Umar. Sarana yang ada di rumah kita justru menjauhkan mereka daripada cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Mana televisi kita? Mana radio kita? Mana sarana telekomunikasi yang ada di rumah kita yang memotivasi anak-anak kita untuk cinta kepada para sahabat Nabi SAW? Ini adalah yang ketiga. Cinta kepada para sahabat Nabi SAW ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang keempat, akidah yang keempat adalah wajib mendoakan kebaikan untuk mereka. Wajib mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi SAW. Dan ini setali tiga uang dengan konsekuensi kecintaan kepada Rasul SAW. Di antara bentuk kecintaan kepada Rasul, konsekuensinya kalau kita mendengar nama Rasul SAW, kita apa? Mendoakan beliau dengan cara apa? Bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak di antara kita mendengar nama Rasul apa? Melongo. Cuma diam saja, tidak apa? Tidak solawat. Itu berarti apa? Tidak konsekuen dengan cintanya. Atau sebagian orang menulis nama Nabi SAW, tidak mau solawat, cukup apa? Saw. Apa saw? SAW. Nah, itu namanya katanya cinta. Cinta harus mendoakan dong.
Cinta sama Rasul, doakan Rasul SAW. Menyebutkan nama Rasul, sebutkan SAW. Menulis nama beliau, sebutkan SAW. Mendoakan beliau, semoga Allah bersalawat dan mengucapkan dan melimpahkan salam kepada beliau. Itu konsekuensinya. Sebagaimana konsekuensi kecintaan kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, sering-seringlah doakan mereka. Itu konsekuensinya. Bukan orang yang cuma mendoakan orang tuanya 4 kali dalam 3 tahun. 4 kali dalam 3 tahun. Kapan itu? Hah? Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. 4 kali dalam 3 tahun. Itu katanya cinta. Sama siapa? Sama orang tua. Giliran orang yang enggak melakukan itu, mendoakan tiap hari, dikatakan tidak cinta. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kayak fulan, orang tuanya meninggal kayak ngubur anjing. Dikatakan kayak ngubur apa? Anjing, subhanallah. Kita mengamalkan sunnah dikatakan kayak ngubur anjing. La ilaha illallah. Kita berusaha mendoakan tiap hari. Kok dikatakan ini tidak cinta? Sedangkan yang cuma 4 kali dalam 3 tahun. Dikatakan apa? Sudah luar biasa cintanya. Jadi, di antara konsekuensi cinta kepada para sahabat adalah kita mendoakan mereka. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 10. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perjuangan para sahabat Nabi SAW, Allah mengiringinya dengan berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW, terutama dari golongan Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang sesudah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ghfir lana, wahai Rabbi, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini kita diajarkan agar kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah beriman sebelum kita, yaitu para sahabat Nabi SAW dan juga ulama sudah mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki kepada mereka. Innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 10. Ini konsekuensi cinta. Di antara konsekuensi cinta pula, ini yang kelima, akidah Ahlussunnah adalah menahan lisan kita. Menahan lisan untuk apa? Untuk tidak membicarakan perselisihan dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Ini yang keberapa? Yang kelima. Menahan apa? Lisan. Menahan lisan untuk tidak membicarakan perselisihan dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Apakah terjadi perselisihan di antara para sahabat? Terjadi? Terjadi. Terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ada perang apa? Ada perang Siffin. Ada perang Jamal. Terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi SAW. Bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah? Sikap kita adalah jaga lisan. Jaga lisan. Dan itu sudah dipraktikkan oleh para ulama salaf. Di antaranya Umar ibnu Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, yang beliau ditanya suatu hari tentang Ali dan Utsman dan perang Siffin serta apa yang terjadi saat itu. Jadi Umar ditanya tentang sikap Ali, tentang sikap Utsman, kemudian tentang kejadian perang Siffin. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, itu adalah pertumpahan darah yang sudah terjadi. Dan Allah selamatkan tanganku untuk tidak ikut dalam pertumpahan darah tersebut. Ya, karena Umar bin Abdul Aziz hidup sesudah apa? Zaman para sahabat. Jadi alhamdulillah aku hidup sesudah zaman mereka, sehingga aku tidak ikut dalam peperangan tersebut. Allah telah selamatkan tanganku dari ikut dalam peperangan tersebut. Maka aku ingin juga lisanku selamat untuk tidak membicarakan perselisihan di antara mereka. Jadi jangan cuma apa? Sudah kita sudah selamat lisannya, tangannya sudah selamat. Maka lisannya juga apa? Diselamatkan.
Jangan masuk dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada kepentingannya buat kita. Dan itu juga disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah ketika berbicara tentang kejadian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka beliau mengatakan masing-masing itu berdasarkan ijtihad. Maka jangan sampai kita mencela salah satu di antara keduanya. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Seandainya disebutkan para sahabatku, maka jagalah lisan kalian. Itu wanti-wanti dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, haram hukumnya mencela para sahabat Nabi SAW. Haram hukumnya mencela para sahabat Nabi SAW. Dan ini dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Makanya para ulama diantaranya Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya dosa besar. Dan bisa sampai ke dalam derajat apa? Kufur. Kalau apa? Kata Syekhul Islam, kalau misalnya kita mencela mereka sambil meyakini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menambah dan mengurangi Al-Qur'an. Atau kita mencela mereka dengan meyakini bahwasannya para sahabat Nabi SAW telah murtad setelah meninggalnya Nabi SAW. Maka ini kata Syekhul Islam tidak diragukan lagi. Mencela itu sudah masuk bukan hanya dosa besar. Tapi apa? Kekufuran. Maka berhati-hatilah. Apa dalilnya? Tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW. Hadis dalam Muslim. Hadis dalam Muslim. Diceritakan oleh Abu Sa'id pada suatu hari terjadi perselisihan antara Khalid ibnul Walid dengan siapa? Ada yang tahu? Dengan salah satu di antara 10 tadi. Ada yang tahu siapa? Abdurrahman bin Auf. Terjadi perselisihan antara siapa? Khalid ibnul Walid dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka Khalid pun mencela siapa? Mencela Abdurrahman bin Auf. Manusiawi ya. Orang berselisih kadang-kadang kan apa? Terbawa emosinya. Begitu Nabi SAW mendengar Khalid mencela Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW berkata, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan sampai kalian mencela salah satu pun di antara sahabatku. Nabi marah saat itu. Begitu mendengar Khalid mencela Abdurrahman, maka Nabi SAW langsung berkata, jangan sekali-kali kalian mencela salah satu pun di antara para sahabatku. Kenapa? Fa inna ahadakum, sungguhnya salah satu di antara kalian, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban, seandainya dia berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Berapa? 7 km. Berarti berapa ton emasnya itu? Berapa ton? Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar apa tadi? Gunung Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah." Pahala yang akan dia dapatkan tidak akan pernah menyamai infaknya para sahabat dengan segenggam tangan mereka atau setengahnya. Ya. Seandainya para sahabat Nabi SAW berinfak dengan apa? Segenggam atau apa? Atau setengahnya, tidak akan pernah dikalahkan dengan infak kita sebesar apa? Sebesar gunung Uhud. Makanya ya kita hanya apa? Pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan siapa? Keutamaan para sahabat Nabi SAW. Seandainya yang tadi mencela adalah Khalid bin Walid, dia sahabat? Sahabat. Saja dikatakan seperti itu. Apalagi? Apalagi nyong orang jenengan. Ya. Seandainya Khalid bin Walid yang seorang sahabat saja dimarahi oleh Nabi SAW dan dikatakan oleh Nabi seperti itu, apalagi ana dan antum.
Apalagi manusia yang hidup di zaman ini. Jelas lebih tidak boleh lagi. Demikian keterangan dari Al-Iraqi. Makanya pernah suatu ketika Sa'id bin Zaid yang nomor berapa tadi? Nomor 10. Beliau pernah berkata, la mauqifu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbaru fihi wajhuh. Peristiwa yang dialami oleh salah satu di antara sahabat Nabi SAW beserta Nabi SAW yang mengakibatkan wajah mereka terkena debu. Ya, mungkin dalam keadaan apa? Perang. Sehingga debunya berterbangan sampai mengotori muka mereka. Hal ini, amalan yang mereka lakukan ini afdal min amali ahadikum. Lebih afdal dari amalan yang kalian lakukan walau ummira umura Nuhin. Walaupun kalian diberi umur seperti umurnya Nabi Nuh. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Seandainya kita umurnya kayak nabinya siapa? Kayak Nabi siapa? Seandainya orang nana. Tidak ada di antara kita yang umurnya seperti Nabi Nuh. Andaikan umur kita 950 tahun. Kalau dibandingkan dengan amalan mereka yang cuma kena apa? Debu. Kita tidak mungkin bisa mengejar mereka. Makanya tidak boleh mencela mereka. Tapi anehnya, generasi terbaik seperti ini kok dihujat. Itu judul pengajian kita. Hampir selesai, Ustaz. Ya, kita kan tadi kan berbicara tentang generasi terbaik kan. Sudah selesai. Sekarang baru kita berbicara tentang apa? Tentang siapa yang menghujat mereka. Yang menghujat mereka tidak lain adalah orang-orang Syiah. Orang-orang apa? Syiah. Orang-orang Syiah, mereka bukan hanya menghujat, mereka menikam dan mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan ketika saya katakan seperti ini, saya bukan sedang berdusta kepada mereka, tapi kita akan bawakan bukti-bukti nyata dari buku-buku mereka sendiri. Bisa dilihat di layar, di dalam buku mereka. Ini scanan, ini scan ya, bukan fotokopi, ini scan dari buku mereka. Judulnya, bukunya adalah La'ali al-Akhbar. Dituliskan di situ, i'lam anna ashrafal amkinati wal awqati wal halati wa ansabaha lil la'ni alaihim la'natullah alaihimul la'nah. Ketahuilah, kata dalam buku ini, sesungguhnya waktu yang paling mulia, tempat yang paling mulia, kondisi yang paling mulia, momen yang paling pas untuk melaknat mereka. Melaknat siapa? Melaknat para sahabat Nabi SAW. Momennya di mana? Tempatnya di mana? In kunta fil mabal. Kalau engkau di WC. Faqul inda kulli wahidin minat takhliyati wal istibra'i wat tathhir. Setiap engkau sedang, mengeluarkan kotoran, dan setiap engkau sedang cebok, maka miraran bifaraghin minal bal, setiap engkau cebok setelah buang air, maka ucapkanlah Allahumma al'an Umar thumma Abu Bakrin. Ya Allah, laknatlah Umar dan Abu Bakar. Kemudian wa Umar summa Utsman, laknatlah Umar kemudian Utsman. Wa Umar summa Muawiyah, laknatlah Umar dan Muawiyah. Wa Umar summa Yazid, Umar dan Yazid. Kemudian di akhir dia berkata Allahumma al'an Aisyah wa Hafsah. Ya Allah, laknatlah Aisyah dan Hafsah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inilah perkataannya Syiah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Dan ini bukan bualan, bukan omong kosong. Ini adalah isi dari buku mereka. Sehingga kalau misalnya mereka akan mengatakan tidak, mereka tidak bisa mengatakan ini adalah buku mereka. Inilah scanan dari isi buku mereka dan tidak sama sekali dirubah. Kemudian ada yang lainnya. Berikutnya di dalam kitab Al-Anwar Al-Uthmaniyah, halaman 53 jilid 1.
Kalau yang tadi halaman 92 jilid 4. Kalau ini Al-Anwar Al-Utsmaniyah jilid 1 halaman 53. Mereka berkata dalam bukunya, "Wala ta'jab min hadzal hadits, fa innahu qad ruwiya fil akhbaril khassah." Sesungguhnya telah diriwayatkan anna Abu Bakrin kana yusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini dari saya radhiyallahu anhu, salat di belakangnya Rasul SAW, wassanamu mu'allaqun fi unuqihi, dalam keadaan mengalungkan berhala dan patung di lehernya, wa sujudihi lahu, dan Abu Bakar sujud kepada patung tersebut. Ini bentuk fitnahnya siapa? Orang-orang Syiah kepada siapa? Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada yang lainnya? Masih ada. Di dalam kitab yang lain, Ar-Rawdatu Minal Kafi. Dalam kitab Ar-Rawdatu Minal Kafi. Dan ini salah satu buku yang sangat muktamad, sangat dipercaya dalam mereka, dalam agama mereka. Jilid 8 halaman 245 disebutkan kanan nasu ahlu riddatin, kanan nasu ahla riddatin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalathah. Manusia, para sahabat setelah wafat Nabi SAW semuanya murtad kecuali 3. Siapa yang 3 itu? Yang 3 itu adalah Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, Abu Dzar, dan Salman Al-Farisi. Ada nggak Abu Bakar di situ? Umar ada nggak? Utsman ada nggak? 10 para sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga, tidak ada satupun yang masuk dalam orang-orang yang mereka kategorikan masih Islam, dan semuanya dianggap murtad oleh orang-orang Syiah. Inilah keyakinan orang-orang Syiah. Makanya seandainya di zaman ini ada orang yang ingin berusaha untuk menyatukan antara Syiah dan Sunnah, kita katakan mustahil. Kalau ingin menyatukan antara Syiah dan Sunnah, bersihkan kitab-kitab kalian dari laknat kepada para sahabat Nabi SAW. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang termulia. Bagaimana kalian laknat? Karena para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang membawa wahyu, yang menyampaikan wahyu. Karena mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau misalnya kita bersatu dengan orang-orang Syiah, dengan konsekuensi kita membiarkan orang-orang Syiah melaknat para sahabat Nabi SAW, maka kita katakan 100 tidak dan tidak 100 kali. Karena apa? Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia. Dan ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi bawaannya mereka. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Biharul Anwar. Ini juga salah satu buku mereka yang sangat terpercaya. Halaman 235. Setiap menyebutkan nama Abu Bakar selalu diiringi dengan la'anahullah. Abu Bakar la'anahullah. Abu Bakar semoga Allah melaknat dia. Kalau kita apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau mereka apa doanya? Abu Bakar semoga Allah melaknatnya, naudzubillah min dzalik. Dan masih banyak. Ini baru keyakinan Syiah tentang sahabat. Belum kalau kita bongkar keyakinan Syiah tentang Al-Qur'an. Belum kalau kita bongkar keyakinan Syiah tentang hadis Nabi SAW. Belum kalau kita bongkar keyakinan Syiah tentang para sahabat dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niscaya kita akan terbelalak dan kaget. Bisa dicari, saya punya tulisan di dalam internet, judulnya Biarkan Syiah Bercerita Tentang Kesesatan Agamanya. Biarkan Syiah bercerita tentang kesesatan agamanya. Di situ saya sebutkan beberapa poin yang sangat mendasar. Timbul pertanyaan, apa sih motifnya mereka? Kenapa mereka benci banget sama sahabat? Kenapa? Gantian antum yang ngomong. Kenapa? Kenapa? Ada masalah pribadi? Kenapa kira-kira? Kenapa mereka gak suka banget sama Abu Bakar sama Umar itu kenapa? Kenapa? Karena ya, ada yang lain? Silakan. Karena apa? Ali tidak dijadikan khalifah. Ada yang lain? Karena ya.
Bagus. Yang pertama, karena mereka ingin mendiskreditkan Nabi kita SAW tapi tidak berani. Karena mereka ingin menjatuhkan kehormatan Nabi SAW tapi tidak berani. Kenapa tidak berani? Hah? Loh, kalau berani akan digeruduk oleh orang Islam satu dunia. Akhirnya mereka kayak gini. Caranya gimana? Caranya dengan menjatuhkan orang-orang dekat Nabi SAW. Siapa itu? Para sahabat Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka jatuhkan dengan harapan kalau para sahabat Nabi sudah jatuh, maka Nabi juga akan jatuh. Dan karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, yang mengatakan sebenarnya bukan saya, yang mengatakan sebenarnya adalah Imam Malik. Imam Malik adalah imam Daril Hijrah, imamnya penghuni kota Madinah yang hidup di abad ketiga atau kedua Hijriah. Imam Malik pernah berkata, "Innama haula aqwamun aradul qadha fin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yumkinhum dzalik." Mereka, orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW, mereka sebenarnya ingin mencela Nabi SAW, tapi mereka tidak bisa. Maka qadahu fi ashabihi, maka mereka pun mencela orang-orang terdekatnya Nabi SAW. Hatta yuqal rajulusu, supaya orang-orang terbangun image bahwasannya Muhammad itu adalah orang yang jahat. Kenapa bisa terbangun image tersebut? Lau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin. Karena seandainya Muhammad itu orangnya baik, niscaya teman-temannya baik. Kalau teman-temannya jelek, berarti Muhammad itu apa? Jelek. Jadi mereka ingin mendiskreditkan Nabi SAW, tapi mereka tidak berani. Akhirnya lewat orang-orang terdekatnya, supaya Nabi kita SAW jatuh. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ada yang tahu? Mereka ingin menjatuhkan syariat Islam. Kok bisa, Ustaz? Karena yang membawa syariat Islam adalah siapa? Yang menukil siapa? Para sahabat Nabi SAW. Yang menukilkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran dari Nabi SAW. Kemudian yang mendengar hadis Nabi SAW. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Kalau misalnya mereka jatuh, maka yang mereka nukil juga apa? Jatuh. Al-Quran dan Sunnah. Dan ini telah disampaikan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ahli hadis terkenal yang hidup pada abad ketiga atau 4 Hijriah. Dan ini bukan ana yang nyebutkan. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama besar. Makanya kalau misalnya ada yang mengatakan, cuma Wahabi saja yang ngomong. Ini orang hidup sebelum zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab. 13 abad, 12 abad sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah ada ulama yang mengatakan seperti ini. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Seandainya engkau melihat ada salah seorang yang mendiskreditkan salah satu di antara sahabat Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya dia adalah zindiq. Apa zindiq? Munafik. Ini adalah orang munafik. Wadzalika. Kenapa wahai imam? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'anu haqq. Sesungguhnya kami meyakini bahwasanya Rasul adalah hak. Al-Quran juga hak. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan sunnah adalah siapa? Para sahabat Nabi SAW. Jembatannya adalah para sahabat Nabi SAW. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Mereka ingin mencela orang-orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah untuk menjatuhkan Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bihim awla wahum zanadiqah. Dan mereka lebih pantas untuk dicela karena mereka adalah orang-orang zindiq, yaitu orang-orang munafik. Ini motifnya kenapa mereka ingin menjatuhkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau terkesan keras, karena memang mereka sudah keterlaluan kepada
kekasih-kekasih Allah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau Anda mau bertanya. Nah, demikian saudaraku seiman sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain Hafirullah. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda kami akan berikan kesempatan yang pertama via telepon 0218236543, dipersilakan, atau bisa juga dengan pesan singkat di 0819896543. Baik Ustaz, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari dua penanya yang bertanya hal yang sama Ustaz. Ustaz barakallahu fiik, ada satu keprihatinan saat ini di mana ada sebagian dai yang berdakwah melalui media elektronik yang menyebutkan bahwa ada sebagian sahabat yang munafik Ustaz. Sehingga di dalam dakwahnya selalu saja mereka mengajak untuk mengikuti para sahabat yang selamat dari kemunafikan. Apakah benar pernyataan tersebut Ustaz? Kami meyakini bahwa itu adalah dari pemahaman Syiah, akan tetapi dai-dai tersebut juga turut mengecam Syiah dengan kesesatannya. Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak kecuali perkataannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan seperti itu pakai argumen atau tidak. Kalau tidak pakai argumen ya kita tolak. Karena dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Apakah Allah mungkin ridho sama orang munafik? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Sudah. Jatuhlah argumen dia. Allah sudah berkata Allah ridho sama mereka. Kemudian Allah juga menjanjikan mereka surga, adalahum jannat. Allah menjanjikan buat mereka surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Orang munafik masuk surga enggak? Enggak. Orang munafik itu tempatnya di mana? Fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Allah berkata seperti ini, masa kita akan tinggalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak benar perkataan tersebut. Ya. Nah, baik Ustaz, kami angkat dari telepon. Sudah ada Bapak Hadi di Matraman, Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau tanya ini. Kalau kaum Syiah itu membenci para sahabat dan secara implisit juga akhirnya membenci Rasulullah, kenapa kaum Syiah juga dia melaksanakan syariah Islam seperti sholat, mereka juga puasa, pergi haji, begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Ibadah mereka adalah mainan. Ibadah mereka adalah mainan. Mereka sholat beserta kaum muslimin, nanti setelah itu mereka mengulang sholat kembali. Ya, dan diceritakan bahwasanya ketika mereka berada di kota Mekah, dan saya juga sering melihat, manakala kaum muslimin berangkat ke masjid, mereka dari masjid pulang kemana? Pulang ke hotel. Nah, pulang ke penginapan. Kita berangkat ke masjid, mereka berbondong-bondong pulang dari masjid. Nggak mau sholat sama kita. Ya. Dan diceritakan juga oleh orang-orang yang pernah melihat, menghadiri negeri atau mendatangi, berkunjung ke negeri-negeri orang-orang Syiah. Mereka menemukan ternyata mereka juga sholatnya di dalam masjid-masjid mereka yang asli, mereka sholatnya tidak benar. Bahkan banyak di antara mereka yang memang tidak sholat. Makanya ketika kami di Madinah melihat sholatnya orang-orang Syiah, lucu, banyak orang yang tidak tahu caranya sholat. Karena mereka sholatnya cuma di mana? Cuma ketika berkunjung beserta orang-orang yang lainnya, dilihat sama orang-orang Sunni untuk menutupi kebobrokan mereka. Akhirnya mereka sholat, dan banyak sekali, lucu-lucu sekali mereka cara sholatnya. Ya, dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah berhaji, mereka berhaji banyak tujuannya. Di antara tujuannya adalah ingin mencelakakan kaum muslimin, dan itu kejadian berkali-kali di kota Mekah. Mereka terbukti oleh intelijen Saudi ternyata datang ke kota Mekah dengan membawa bahan peledak untuk meledakkan, untuk diledakkan di antara para kaum muslimin yang sedang berhaji. Dan itu alhamdulillah ada yang terbongkar di bandara, ternyata disimpan di dalam tasnya isinya kosong, kok berat sekali. Dan itu ada videonya, tasnya kosong kok berat sekali. Ternyata di bawahnya itu ada apa? Ada kayu, di kayu itu nempel bahan-bahan peledak. Ternyata dikumpulkan, ketika dikumpulkan dan diledakkan, besar sekali ledakannya. Jadi jangan dipikir mereka
Tidak ada maksud tertentu ketika mereka pergi ke Baitullah, wallahu taala alam. Ya, silakan. Ada yang lain? Bila ahli surga tanpa hisab ada 70.000, apakah sudah dipenuhi sampai ke para sahabat? Apakah umat sekarang masih ada yang masuk surga tanpa hisab? Kalau 70.000, tadi sahabat ada berapa? Sudah habis. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuman ada dalam riwayat Ahmad disebutkan ma'a kulli alfin min sab'ina alfan sab'una alf. Ditambah lagi dalam riwayat Ahmad, Allah memberikan tambahan setiap 1.000 dari yang 70.000 ditambah lagi 70.000. Jadi 70.000 sudah selesai, kemudian ditambah lagi 70.000 kali 70. Berapa? Silahkan dihitung sendiri. Insya Allah masih ada harapan. Insya Allah masih ada harapan. Apakah semua orang Syiah adalah kafir? Ana dengar ada yang tidak kafir, yaitu firqah dalam Syiah yang bernama Zaidiyah yang banyak di Yaman. Apakah kitab Subulus Salam dan Nailul Autar kitab Al-Sunnah? Karena ana dengar dua kitab tersebut yang membuat Zaidiyah dari Syiah. Iya, tidak semua orang Syiah kafir. Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada yang ekstrim sekali, itu gulat, yang sampai menuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada yang di bawahnya dari kalangan Rafidhah al-Ithnai Asyariyah yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Ada Syiah Zaidiyah. Ada juga Syiah yang hanya mengedepankan Ali bin Abi Thalib atas khilafah. Kalau ini tidak sampai derajat kafir. Tapi kalau sampai menuhankan Ali, atau meyakini para sahabat murtad, atau meyakini Al-Quran itu tidak sempurna karena sudah dihapus oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi SAW, maka jelas itu termasuk orang-orang Syiah yang kafir. Jadi Syiah tidak satu apa? Tidak satu tingkatan. Tapi banyak di zaman kita ini yang Syiahnya Syiah termasuk ekstrim. Ya. Jadi banyak di antara orang-orang Syiah yang sudah masuk dalam kategori ekstrim. Kitab Subulus Salam dan Nailul Autar, apakah itu kitab Ahlussunnah? Ya, dikarang oleh Imam dikarang oleh Imam Nailul Autar dikarang oleh Imam Asy-Syaukani, sedangkan Subulus Salam dikarang oleh Imam As-San'ani. Dua-duanya termasuk ulama Ahlussunnah. Walaupun terkadang mereka menukil perkataannya kelompok Zaidiyah, ya. Dan tetap bisa diambil manfaat dari kitab tersebut karena yang menulis adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak berarti ulama Ahlussunnah itu maksum dari kesalahan. Bagaimana nasihat Ustadz kepada kami para pemuda dengan kondisi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat tidak kondusif agar kami konsisten dan konsekuen di atas agama Islam yang benar? Cara yang pertama adalah berusaha untuk mengkaji Islam ini dengan lebih dalam, alias menghadiri pengajian semaksimal mungkin. Ya, jangan cuma hadir pengajian sebulan sekali tok, ya. Sering-sering hadiri pengajian, setelah dapat pengajian diamalkan sedikit demi sedikit, kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang awalnya rajin sekali ngaji, begitu temannya apa? Jelek-jelek, pertama kali sholat di rumah tidak apa-apa. Nanti lama-lama enak ya, ternyata sholat di rumah. Lama-lama 5 sholat di rumah. Lama-lama nyoba sekali tidak sholat, lebih enak lagi nih. Akhirnya tidak sholat sama sekali. Karena apa? Karena teman. Karena apa? Karena teman. Maka hati-hati. Ya, hati-hati dengan masalah teman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih, atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.